Oke, selamat malam Pak. Kami dari kelompok 10 ingin memperlihatkan praktikum modul 8 yaitu dalam membuat casing panel. Jadi kami kelompok 10 beranggotakan saya Gabriel Sabatina Siahaan dengan nama dengan NIM 6705210052 dan teman saya. Saya Elnisi Hamasia dengan NIM 67052100022. Oke Pak, di sini kami akan memperlihatkan bagaimana pembuatan casing panel pada AutoCAD 3 dimensi yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, usaha dimulai. Baik, di sini sebelumnya saya sudah rekam terlebih dahulu. Yang pertama, kita atur dulu unitsnya menjadi sentimeter. Kemudian kita buat desain 2 dimensi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 kali 40. Setelah itu saya ubah sudut pandangnya, view-nya. Lalu saya press pull 1 cm. Kemudian saya buat lagi persegi panjang dengan ukuran 50 kali 11. Lalu saya akan pindahkan persegi panjangnya itu ke dalam persegi panjang yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya press pull. Saya akan memindahkannya pas di tengah-tengahnya. Setelah sudah pas di tengah, saya membuat perintah offset pada rectangle atau persegi panjang yang sudah saya pindahkan tadi. Di sini saya buat 1 cm ukuran offsetnya. Setelah itu, untuk garis yang berlebih akan saya trim. Saya hilangkan menggunakan perintah trim. Setelah itu saya akan membuat garis lagi. Pertama saya buat dulu garis bantunya. Ini sepanjang 5 cm. Kemudian garis vertikalnya ini sepanjang 11 cm. Yang garis 5 cm ini hanya sebagai garis bantu saja. Saya lakukan di kedua sisi, di kiri dan kanan. Dengan ukuran yang sama juga. Panjangnya 11 cm. Di sini saya usahakan supaya lurus, jadi saya arahkan ke titik, ke ujung dari garis bantu tadi. Setelah itu saya trim garis bantunya, kemudian garis itu, dan saya sisakan hanya di bagian garis kecil itu saja. Setelah itu saya menggunakan perintah press pull untuk kotak itu, press pull dengan ukuran 200 cm. Saya buat kedua-duanya. Setelah itu saya ubah dulu ke bentuk konseptual untuk memastikannya sudah pas atau tidak. Setelah ini saya akan membuat persegi panjang dengan perintah rectangle. Di sini ukurannya itu 40 kali 50 cm. Setelah itu saya pindahkan menggunakan perintah move ke atas tiang yang sudah saya buat tadi. Setelah ini saya menggunakan perintah offset lagi untuk persegi panjangnya. Ini saya offset sejauh 10
cm. Setelah itu saya press pull persegi panjang yang besar dan yang kecilnya. Saya press pull 1 cm ke atas. Di sini ternyata yang bagian tengah belum berlubang, jadi saya menggunakan perintah subtract agar bagian tengahnya berlubang. Pertama saya klik dulu persegi panjang yang besarnya, kemudian saya enter, kemudian persegi panjang yang kecil, kemudian saya enter. Setelah itu saya coba ubah dan sudah jadi berlubang. Oke, saya ubah lagi menjadi 2 dimensi wireframe. Selanjutnya saya buat lagi kotak kecil menggunakan perintah rectangle juga. Saya buat ukurannya 5x3. Saya pindahkan, saya letakkan di situ. Oke, ternyata masih belum pas ya, masih di bawah. Saya pindahkan lagi. Di sini saat meletakkan komponennya saya sering untuk mengubah sudut pandangnya agar komponennya benar-benar pas peletakannya. Di sini saya usahakan supaya lurus dia satu sama lain. Ternyata masih di bawah, saya pindahkan lagi. Nah, di sini memang agak lama saya meletakkan persegi panjangnya ini. Saya ubah lagi posisinya supaya pas di tengah, supaya presisi. Ternyata masih belum, saya pindahkan lagi. Sepertinya sudah pas. Ternyata masih belum ya, masih terlalu ke pinggir. Setelah itu saya press pull. Ini saya press pull 40 cm. Setelah itu saya ubah dulu menjadi tampilan jadi 3 dimensi basic. Saya akan membuat box kotak dengan perintah box. Di sini panjangnya itu saya buat 35 dengan lebar 3. Kemudian untuk
Tingginya saya juga buat 3. Begitu pula untuk yang di sebelahnya saya buat ukurannya sama. Saya ubah dulu menjadi konseptual dan begini bentuknya. Setelah itu saya ubah lagi menjadi 2 dimensi. Setelah itu saya membuat persegi panjang lagi, pas di ujung kotak yang barusan saya buat. Saya menggunakan perintah rectangle di sini di AutoCAD-nya. Di sini panjangnya saya buat 150, lebarnya 3 cm. Di sini agak saya pindahkan, saya naikkan sedikit agar tidak terlalu panjang untuk sebelahnya. Setelah itu saya copy sejauh 40 cm. Saya copy ke sampingnya ya. Setelah saya copy, saya press pull keduanya. Masing-masing saya press pull ke atas 3 cm. Setelah ini saya buat lagi persegi panjang menggunakan perintah rectangle. Untuk persegi panjang di antara kedua persegi panjang yang sudah saya buat tadi barusan. Di sini saya akan membuat 5 yang nantinya jarak tiap persegi panjangnya adalah 25 cm. Nanti saya press pull juga ke atas 3 cm. Di sini saya mencoba untuk press pull 3 cm. Ternyata sepertinya persegi panjangnya terlalu panjang ya, sampai lewat kayak tembus gitu. Di sini akan saya ubah lagi panjangnya. Di sini panjangnya saya sesuaikan saja. Saya kecilkan.
Sini akan saya press pull dulu sebelum saya menghapus yang lainnya. Di sini saya hapus persegi panjang yang lain untuk saya ubah dengan panjang yang benar. Di sini jaraknya tetap saya buat 25 cm tiap persegi panjangnya. Oke, di sini sudah pas, tidak tembus dia saat bentuk konseptual. Selanjutnya saya akan buat lagi persegi panjang untuk yang sebelah sininya. Ini ukurannya saya paskan saja. Di sini saya ambil titik poinnya, titiknya supaya pas. Ternyata masih belum sesuai ukurannya. Ini saya akan coba lagi. Oke, saya buat dulu, tidak langsung di kerangkanya. Sini, jadi saya pindahkan. Setelah itu saya copy. Di sini ada 4 biji persegi panjangnya. Jadi saya copy. Ini jaraknya saya buat 15. Kita sesuaikan saja supaya pas. Setelah itu saya press pull ke atas 3 cm. Ternyata masih belum sesuai ya. Masih ada yang sisi yang terlalu pendek. Oke, sini saya akan ubah lagi. Saya ulangi. Saya undo. Nah, di sini saya panjangkan supaya pas ya. Selanjutnya saya geser lagi. Ini yang pertama sejauh 17 jaraknya. Di sini jaraknya beda-beda ya. Yang tadi 17, kemudian yang ke bawahnya ini saya buat 15. Setelah itu saya press pull lagi 3 cm ke atas. Ini sudah sesuai. Akan saya lanjutkan lagi press pullnya.
Selanjutnya saya akan membuat lubang di bagian bawahnya dan juga di tiangnya nanti. Yang pertama saya ubah dulu tampilannya menjadi yang 2 dimensi lagi. Di sini saya akan membuat 2 lingkaran, satu yang kecil dengan diameter 2 cm, satu lagi yang besar dengan diameter 5 cm. Yang kecil ini nanti untuk di dasarnya sebanyak 8 buah. Lalu nanti yang lingkaran besar yang diameternya 5 cm itu untuk tiangnya. Di sini saya copy, kemudian di sampingnya ini jarak antar lingkarannya saya buat 7 cm. Kemudian yang di sini, kemudian di bagian bawahnya saya sejajarkan. Ini 40 cm jaraknya. Kemudian saya copy lagi untuk di sampingnya sejauh 7 cm. Lalu untuk sebelah kanannya juga seperti itu. Di sini saya langsung copy saja 2 lingkarannya. Lalu saya letakkan, saya sesuaikan posisinya. Kemudian untuk yang bagian bawahnya lagi juga saya copy langsung 2. Di sini saya sejajarkan. Oke. Selanjutnya saya hapus yang tadi. Kemudian lingkarannya ini akan saya press pull 1,5 cm. Saya press pull ke atas. Saya press pull ke atas semua lingkaran kecil ini 1,5 cm. Di sini saya mencoba untuk press pull-nya yang cuma terblok itu hanya lingkarannya saja ya. Agak ribet untuk mengarahkannya. Kemudian agar lingkaran yang sudah saya press pull tadi berlubang, saya subtract lagi seperti yang tadi saya lakukan pada persegi panjang. Nah, sudah berlubang yang sudah saya subtract tadi. Yang lainnya akan saya lakukan hal yang sama. Saya blok dulu permukaan yang lainnya, kemudian saya tekan enter, baru lingkarannya saya blok, lalu saya enter, lalu jadilah lingkarannya itu menjadi berlubang. Oke, saya ubah menjadi konsep tool dulu untuk memastikan semua lingkarannya benar-benar jadi berlubang. Setelah saya sudah memastikannya, saya balik lagi untuk view bentuknya menjadi 2 dimensi. Kemudian sekarang untuk bagian lingkaran yang besarnya, sebelumnya saya akan ubah dulu menjadi 3 dimensi basic. Oh tidak, ternyata dari sini juga bisa. Saya ingin merotate, saya rotate pakai perintah 3 dimensi rotate.
Saya rotate 270 derajat. Setelah itu saya copy. Di sini untuk menu-menunya saya tidak ubah menjadi 3 dimensi basic ya, karena menurut saya yang untuk 2 dimensi saja sudah bisa saya pakai dalam membuat casing panel ini. Sini saya pindahkan ya, saya sesuaikan supaya jangan terlalu ke bawah. Dan supaya posisinya juga pas. Oke, sekarang saya copy sebanyak nanti 7 buah. Ini jaraknya saya buat 27 cm antar lingkarannya. Setelah itu akan saya buat juga untuk yang sebelahnya sama. Di sini saya kopikan supaya dia sejajar ya, berhadap-hadapan gitu. Di sini saya sesuaikan untuk letaknya. Setelah itu saya copy, jaraknya tetap sama, 27 cm. Sebanyak 7 buah. Oke, setelah selesai saya akan press pull lingkarannya. Untuk lingkaran yang diameter 5 ini saya press pull ke dalam sejauh 5 cm. Semua lingkarannya itu saya akan press pull sejauh 5 cm ke dalam. Ini untuk yang lingkaran berdiameter 5. Setelah saya press pull, akan saya subtract lagi agar bisa jadi berlubang dia. Ini saya subtract semuanya.
Setelah itu saya ubah menjadi konseptual. Yang sebelahnya sudah berlubang, namun yang sebelahnya lagi belum. Di sini ada kesalahan dalam peletakan lingkarannya yang belum pas. Jadi akan saya ulang lagi. Yang untuk sebelah kiri ini, saya move lagi. Saya move lingkarannya supaya bisa tersubtrak dengan baik. Di sini saya coba dulu apakah sudah sesuai, sudah pas dia berlubang. Saya ubah menjadi konseptual dan ternyata masih belum. Nah, saya ulangi lagi. Saya pindahkan lagi dia agak ke depan. Kemudian saya press pull lagi. Untuk press pullnya tetap sama. Saya press pull ke dalam 5 cm. Saya ubah. Oke. Saya akan coba subtract. Apakah dia bisa menjadi berlubang atau tidak. Ya, ternyata sudah bisa ya, sudah berlubang. Namun sepertinya itu lingkarannya masih terlalu ke depan. Ini akan saya coba mundurkan sedikit saja agar tidak terlalu ke depan lingkarannya. Setelah itu untuk yang lainnya tadi saya hapus karena akan saya ganti dengan yang lingkaran yang di bawah yang sudah saya ubah posisinya tadi. Oke, selanjutnya akan saya copy. Jaraknya tetap sama, 27 cm. Setelah itu saya press pull lagi. Saya press pull ke dalam 5 cm. Kemudian saya coba subtract. Oke. Sudah berlubang. Untuk lingkaran yang lainnya, saya lanjutkan press pull-nya. Kemudian saya subtract. Oke, setelah itu saya ubah dulu menjadi konseptual dan sudah berlubang semuanya. Di sini masih ada lingkarannya yang berlebih ya, masih terlalu ke depan gitu. Nah, di sini akan saya hapus. Saya hapus saja. Lingkarannya itu yang berlebih. Oke. Selanjutnya
Ini saya akan putar, saya rotate. Supaya posisinya pas. Supaya berada di atas ini garis-garisnya. Saya putar dulu. Ini saya putarnya dengan cara shift lalu tekan scroll pada mouse. Nah, ini saya akan rotate lagi dengan perintah 3 dimensi rotate. Ada salah untuk sudut rotasinya ya. Saya akan rotate lagi supaya pas dia menjadi lurus. Sebelumnya akan saya save terlebih dahulu. Oke, selanjutnya akan saya move ke atas. Nah, sepertinya sudah ada di atas garis-garisnya ya. Jadi tidak terhalang dengan garis-garis sketch yang memang sudah ada di AutoCAD-nya. Nah, di sini akan saya perjelas lagi bahwa benar sudah berlubang semuanya yang lingkarnya tadi. Lalu saya akan coba untuk ubah warnanya. Saya ubah menjadi realistik dulu supaya lebih jelas warnanya. Ini warna biru kurang sesuai menurut saya ubah menjadi orange yang agak muda. Sepertinya ini sudah sesuai, tidak terlalu warnanya mencolok kali ya. Dan seperti inilah hasil akhir dari casing panelnya. Oke Pak, mungkin sekian dari yang bisa kami perlihatkan dari praktikum modul 8 itu casing panel. Jika ada yang salah dari perkataan kami atau yang kurang benar, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak.